Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada mata kuliah manajemen risiko hari ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan pengendalian risiko kredit. Kami dari kelompok 7 dengan beranggotakan saya, Debbie Rahmatul Anissa, Clarencia Miranda Veronica, Fadia Tri Ediwana, Desi Cahyaning Ati, Alvina Wulandari, dan Hafizatun Nadila. Baik, pengendalian pada risiko kredit tentu dilakukan oleh setiap bank. Pengendalian tersebut diantisipasi oleh kualitas suatu sistem manajemen risiko kredit yang baik untuk meminimalkan risiko kredit. Pengetahuan mengenai manajemen risiko kredit sangat penting dan berguna sebagai salah satu input alternatif dalam mempertahankan kondisi perbankan agar tetap stabil. Perkembangan ekonomi yang semakin global ini tentu akan membawa peluang dan risiko yang semakin besar. Dan risiko kredit ini merupakan masalah besar bagi dunia perbankan dan lembaga keuangan pada umumnya. Dengan demikian, risiko kredit perlu mendapatkan perhatian yang khusus, karena setiap rupiah yang tidak tertagih dapat menjadi kredit yang macet dan kemudian menimbulkan biaya penyisihan dalam laporan laba atau ruginya. Berdasarkan hal tersebut, maka kami akan membahas lebih lanjut tentang pengelolaan risiko kredit dengan materi sebagai berikut. Yang pertama, pengertian dari risiko kredit. Yang kedua, jenis-jenis kredit. 3, tujuan manajemen risiko kredit. Dan 4, macam-macam risiko kredit. 5, penyebab risiko kredit. Dan 6, penerapan manajemen risiko kredit. Sekarang masuk di dalam pengertian manajemen risiko kredit. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 2016 dinyatakan risiko kredit adalah risiko yang akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada lembaga keuangan yang memberikan kredit sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Sedangkan risiko menurut Pandia 2012 adalah ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai. Jadi, risiko kredit didefinisikan sebagai risiko kerugian sehubungan dengan pihak pinjaman yang tidak dapat atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamkan secara penuh pada saat jatuh tempo. Menurut Sisilo, adalah risiko yang dihadapi bank karena menyalurkan dananya dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat. Risiko tersebut timbul karena adanya ketidakpastian tentang pembayaran kembali pinjaman atau oleh debitur. Kita masuk di dalam jenis-jenis kredit. Jenis-jenis kredit ada 3 tipe. Kita akan kupas satu persatu. Yang pertama adalah menurut tujuan penggunaannya. Ada 2 tipe, yaitu kredit konsumtif. Kredit yang dapat digunakan untuk membiayai pembelian barang dan jasa yang dapat memberikan kepuasan langsung terhadap kebutuhan manusia. Sedangkan kredit produktif yaitu kredit yang digunakan untuk tujuan produktif yang dapat menimbulkan faedah karena bentuk, waktu, tempat, dan kepemilikan. Jenis yang kedua yaitu menurut jangka waktu. Ada 3 tipe. Yang pertama, jangka pendek. Ini adalah sekitar 1 tahun dan ini cocok untuk mereka yang mau membuka usaha. Sedangkan jangka menengah, kredit yang dengan jangka waktu antara 1 sampai 3 tahun, misalnya pembelian mesin ringan. Yang ketiga ada kredit jangka panjang. Kredit ini dengan jangka waktu lebih dari 3 tahun, misalnya kredit pemilikan motor atau rumah. Sedangkan jenis yang ketiga ada berdasarkan jaminannya. Yang pertama dibagi 2. Yang pertama, kredit tidak memakai jaminan. Kredit ini diberikan atas dasar kepercayaan saja. Yang kedua, kredit dengan memakai jaminan. Kadang meminjamkan sesuatu dengan jaminan berupa benda atau wujud yang wujud atau tidak terwujud, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk di tujuan manajemen risiko kredit. Apa sih tujuan dari manajemen risiko kredit itu? Tujuan utama manajemen risiko kredit adalah memastikan bahwa aktivitas penyediaan dana lembaga keuangan tidak terekspos pada risiko yang dapat menimbulkan kerugian pada lembaga keuangan. Secara umum, eksposur risiko kredit merupakan salah satu utama di lembaga keuangan di Indonesia.
Sehingga kemampuan lembaga keuangan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko kredit serta menyediakan modal yang cukup bagi risiko tersebut akan menjadi sangat penting. Macam-macam risiko kredit. Risiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada suatu pihak atau sekelompok pihak, industri, sektor, atau area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian yang cukup besar yang dapat mengancam kelangsungan usaha lembaga yang memberikan kredit. Yang pertama adalah risiko akibat kegagalan pihak lawan. Risiko yang timbul akibat terjadinya kegagalan pihak lawan dalam memenuhi kewajiban dan timbul dari jenis transaksi yang memiliki karakteristik tertentu. Misalnya, transaksi yang dipengaruhi oleh pergerakan nilai wajar atau nilai pasar. B. Risiko akibat kegagalan settlement. Risiko yang timbul akibat kegagalan penyerahan khas atau instrumen keuangan pada tanggal penyelesaian yang telah disepakati dari transaksi penjualan dan pembelian instrumen keuangan. C. Country risk. Country risk merupakan risiko yang timbul dari ketidakpastian karena memburuknya kondisi perekonomian suatu negara. Kegagalan suatu negara dalam membayar hutang, gejolak sosial politik dalam suatu negara, antara lain rasionalisasi dan pengambilalihan aset, kontrol nilai tukar, dan devaluasi nilai tukar. Penyebab kredit macet. Risiko kredit merupakan musuh utama dari setiap lembaga keuangan. Risiko kredit ini terjadi karena beberapa aspek sebab. Bagi bank komersil memberikan dua sebab terjadinya kredit gagal, yaitu baik faktor internal maupun eksternal. Faktor intern yang pertama adalah adanya self-dealing dan tindak kecurangan dari aparat pengelola kredit. Yang kedua, kurangnya pengetahuan atau keterampilan para pengelola kredit. Yang ketiga, kurang baiknya sistem informasi manajemen yang dibangun pada bank yang bersangkutan. Yang keempat, adanya sikap ceroboh, lalai, dan penggampangan dari pengelola pengreditan. Faktor ekstern. Yang pertama adalah kegiatan perekonomian makro atau kegiatan politik atau kebijaksanaan pemerintah yang di luar jangkauan bank untuk diperkirakan. Adanya bencana alam dan kejadian lain di luar dugaan. Yang ketiga, adanya itikat baik nasabah yang diragukan. Yang keempat, adanya tekanan-tekanan dari berbagai kekuatan politik di luar bank sehingga menimbulkan kompromi terhadap prinsip-prinsip kredit yang sehat. Yang kelima, adanya kesulitan atau kegagalan dalam proses likuidasi dan perjanjian kredit yang telah disepakati antara nasabah dengan bank. Penyebab kredit bermasalah dari aspek risiko kredit. Aspek kualitatif. 1. Siklus bisnis dan industri menurun, misalnya harga sawit menurun. Yang kedua, tingginya ketergantungan bahan. Yang ketiga, baku pada pemasok. Yang keempat, reputasi shareholder tidak bagus. Yang kelima, debitur tidak memiliki keadilan di bidangnya. Yang keenam, intervensi debitur pada KAP dalam penyusunan financial statement. Aspek kuantitatif. 1. Arus kas terlalu optimis. 2. Side streaming penggunaan kredit. Yang ketiga, terlalu ekspansif. 4. Realisasi penjualan lebih rendah dibanding target. 5. Harga jual produk debitur tidak kompetitif. Penyebab kredit bermasalah dari aspek resiko operasional. Yang pertama, aplikasi kredit, kurangnya verifikasi keaslian dan sah tidaknya permohonan kredit. Yang kedua, analisis kredit, analisis awal kurang tajam, kurang verifikasi kebenaran informasi dan data, asumsi yang digunakan jauh meleset, analisa dangkal dan alat analisa tidak cukup, dan risiko kredit tidak dimitigasi. Yang ketiga, pencarian kredit, dokumentasi kredit cacat hukum, pencarian tanpa persetujuan otoritas, pemantauan kredit, covenant kredit tidak dipantau dengan baik, jaminan belum diasuransikan, kunjungan rutin dilakukan.
Penyebab lainnya yang mempengaruhi terjadinya kredit macet. Yang pertama, kelemahan dalam analisa kredit. Ini biasanya disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya yaitu lemahnya kebijakan dan SOP analisa kredit, kurangnya kemampuan pegawai dalam menganalisa kredit, dan kurangnya informasi yang diterima bank. Yang kedua, bank terlalu ekspansif untuk mengejar target penyaluran kredit, baik mengabaikan aspek analisa yang baik atau menurunkan tingkat kehati-hatiannya. Yang ketiga, riwayat nasabah. Riwayat nasabah menjadi satu-satunya dasar keputusan kredit sehingga mengabaikan analisa kredit. Yang keempat, asal ada agunan. Bank hanya melihat agunan sebagai dasar keputusan pemberian kredit sehingga faktor-faktor analisa lainnya terabaikan. Yang kelima, realisasi kredit yang tidak tepat waktu, keputusan dan pencairan kredit yang terlalu lama menyebabkan nasabah tidak dapat mengalokasikan dananya sesuai dengan kebutuhannya. Yang keenam, plafon kredit yang tidak sesuai kebutuhan nasabah, plafon kredit yang terlalu kecil menyebabkan nasabah tidak dapat menggunakan dananya dengan optimal, sehingga mungkin akan menghambat usahanya, sedangkan plafon kredit yang terlalu besar menyebabkan nasabah tidak memenuhi kewajibannya. Yang keenam, penerapan manajemen risiko kredit. Yang pertama, pengawasan aktif Dewan Direksi dan Komisaris. Yang kedua, kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit. Yang ketiga, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Dan yang terakhir ada sistem pengendalian intern. Pengawasan aktif Dewan Direksi dan Komisaris. 1. Kewenangan dan tanggung jawab direksi dan Dewan Komisaris. Direksi bertanggung jawab agar seluruh aktivitas penyediaan dana dilakukan sesuai dengan strategi dan kebijakan risiko kredit yang disetujui oleh Dewan Komisaris. Direksi harus memastikan bahwa penerapan manajemen risiko dilakukan secara efektif pada pelaksanaan aktivitas penyediaan dana, antara lain dengan memantau perkembangan dan permasalahan dalam aktivitas bisnis lembaga keuangan terkait risiko kredit, termasuk penyelesaian kredit bermasalah. Dewan Komisaris memantau penyediaan dana, termasuk meninjau penyediaan dana dengan jumlah besar atau yang diberikan kepada pihak terkait. 2. Kecukupan sumber daya manusia untuk risiko kredit. Setiap perusahaan harus memiliki sumber daya manusia yang cukup disertai kode etik yang diberlakukan kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit. 1. Strategi manajemen risiko. Strategi manajemen risiko kredit harus mencangkup strategi untuk seluruh aktivitas yang memiliki ekspor risiko kredit yang signifikan. 2. Tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Perusahaan harus menetapkan limit risiko kredit sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil, toleransi risiko, dan strategi korporasi keseluruhan dengan memperhatikan kemampuan modal perusahaan agar bisa menyerap konspor risiko yang timbul. 3. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko. Dalam kebijakan risiko kredit perlu ditetapkan kerangka penyediaan dana dan kebijakan kredit yang sehat, termasuk kebijakan dan prosedur dalam rangka pengendalian risiko konsultasi kredit. Kebijakan kredit harus memuat informasi yang dibutuhkan dalam pemberian kredit yang sehat, antara lain meliputi 1. Tujuan kredit dan sumber pembayaran. 2. Profil risiko debitur dan mitigasinya, serta tingkat sensitivitas terhadap perkembangan kondisi ekonomi dan pasar. 3. Kemampuan debitur untuk membayar kembali. 4. Kemampuan bisnis dan kondisi lapangan usaha debitur, serta posisi debitur dalam industri tertentu. 5. Persyaratan kredit yang diajukan termasuk perjanjian yang dirancang untuk mengantisipasi perubahan ekspor risiko debitur di waktu yang akan datang. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. 1. Identifikasi risiko kredit. Sistem untuk melakukan identifikasi risiko kredit harus mampu menyediakan informasi yang memadai dalam melakukan identifikasi risiko kredit, baik secara individual maupun portofolio. Perlu dipertimbangkan faktor yang mempengaruhi tingkat risiko kredit di waktu yang akan datang.
2. Pengukuran risiko kredit sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 atau POJK 03 atau 2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang kewajiban penyediaan modal minimum. Terdapat dua model pengukuran risiko kredit. Pendekatan itu adalah pendekatan terstandaritas dan pendekatan berdasarkan internal rating. 3. Pemantauan risiko kredit. Lembaga keuangan harus mengembangkan dan menerapkan sistem informasi dan prosedur yang kompetensif untuk memantau komposisi dan kondisi setiap debitur atau pihak lawan transaksi terhadap seluruh portofolio kredit. Sistem pemantauan kredit yang efektif akan memungkinkan untuk yang pertama, memahami eksposur risiko kredit secara total maupun per aspek tertentu untuk mengantisipasi terjadinya risiko konsentrasi kredit antara lain berjenis transaksi pihak lawan, lapangan usaha, sektor industri, atau perwilayahan geografis. Yang kedua, memahami kondisi keuangan terkini dari debitur atau pihak lawan, termasuk memperoleh informasi mengenai komposisi aset debitur dan tren pertumbuhan. Yang ketiga, memantau kepatuhan terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian kredit atau kontrak transaksi lainnya. Yang keempat, menilai kecukupan agunan secara berkala dibanding dengan kewajiban debitur atau transaksi pihak lawan. Yang kelima, mengidentifikasi permasalahan secara tepat termasuk ketidaktepatan pembayaran dan mengklasifikasikan potensi kredit bermasalah secara tepat waktu untuk tindakan perbaikan. Yang keenam, menangani dengan cepat kredit yang bermasalah. Yang ketujuh, mengidentifikasi tingkat risiko kredit secara keseluruhan maupun per jenis aset tertentu. Yang kedelapan, memantau kepatuhan terhadap limit dan ketentuan lainnya terkait penyediaan dana, termasuk limit risiko konsentrasi kredit. Yang selanjutnya, pengecualian uang diambil terhadap penyediaan dana tertentu. Dalam pelaksanaan pemantauan eksposur risiko kredit, SKMR harus menyusun laporan mengenai perkembangan risiko kredit yang secara berkala, termasuk faktor-faktor penyebabnya, dan menyampaikannya kepada Komite Manajemen Risiko dan Direksi. Pengendalian risiko kredit. Dalam rangka pengendalian risiko kredit, harus dapat dipastikan bahwa satuan kerja perkreditan dan satuan kerja lainnya yang melakukan transaksi yang terekspos risiko kredit telah berfungsi secara memadai, dan eksposur risiko kredit dijaga tetap konsisten dengan limit yang ditetapkan serta memenuhi standar kehati-hatian. Pengendalian risiko kredit dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain mitigasi risiko pengelolaan posisi dan portofolio secara aktif, penetapan target batasan risiko konsentrasi dalam rencana tahunan lembaga keuangan, penetapan tingkat kewenangan dalam proses persetujuan penyediaan dana, dan analisis konsentrasi secara berkala paling sedikit 1 kali dalam setahun. Kesimpulan, risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada lembaga yang memberikan kredit sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Termasuk dalam kelompok risiko kredit adalah risiko konsentrasi kredit, risiko akibat kegagalan pihak lawan, risiko akibat kegagalan settlement, dan risiko kredit akibat country risk. Risiko kredit dan risiko likuiditas merupakan risiko paling fundamental pada operasional lembaga keuangan. Risiko kredit perlu dikelola dengan serius, karena kegagalan risiko kredit dapat menimbulkan risiko lainnya, yaitu risiko likuiditas, risiko hukum, dan risiko reputasi. Terdapat dua pendekatan dalam mengukur risiko kredit, yaitu pendekatan terstandarisasi dan pendekatan internal rating base. Namun, saat ini di Indonesia hanya memberlakukan pendekatan terstandarisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.